Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, terutama pada aspek-aspek kelembagaan itu organisasi, tata laksanaan yaitu bisnis proses, dan sumber daya manusia aparat. Konsep reformasi birokrasi ini berawal dari ide dan gagasan yang dikemukakan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dalam sidang Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu pada Maret 2006. Nah, sebenarnya ada sasaran dari reformasi birokrasi itu sendiri. Nah, pada tahun 2015 sampai 2019, reformasi birokrasi dari sasarannya sebenarnya beda sama tahun 2010 sampai 2014. Nah, reformasi birokrasi tahun 2015 sampai 2019 ini ada 3. Yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan yang poin ketiga yaitu birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah, selain ada sasaran, sebenarnya reformasi birokrasi itu ada area-area tertentu yang ditargetkan untuk bisa mencapai reformasi birokrasi yang optimal. Yang pertama, mental aparatur. Nah, ini diharapkan bisa ada budaya kerja yang positif supaya aparatur negara kita bisa menciptakan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Kedua, organisasi supaya tepat fungsi dan tepat ukuran. Yang ketiga, tata laksana supaya ada sistem dan proses yang jelas. Yang keempat, peraturan perundang-undangan, jadi diharapkan ada regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Nah, yang kelima yaitu sumber daya manusia aparatur. Jadi sini diharapkan ada SDM aparatur yang berintegritas dan punya capable. Yang keenam adalah pengawasan. Jadi diharapkan itu bisa meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketujuh adalah akuntabilitas, yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrat di Indonesia. Yang ke-8 terakhir yaitu pelayanan publik. Diharapkan ada pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Melihat beberapa tahun ke belakang akan membuat kita berpikir bahwa reformasi birokrasi di Indonesia tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik, mengingat kompleksitas masalah yang terjadi di Indonesia seperti gemuknya organisasi, struktur yang tidak baik, maraknya kasus KKN, rekrutmen yang tidak objektif, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman membuat pemerintah untuk berpikir bahwa peta birokrasi di Indonesia harus diperbaiki. Sehingga dengan keadaan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk merumuskan sebuah peraturan dan akhirnya mengeluarkan peraturan nomor 80 tahun 2011 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia 2010 hingga 2025, di mana di dalamnya tercantum visi Indonesia yaitu untuk mencapai pemerintahan kelas dunia. Pemerintah pun telah menyusun strategi reformasi birokrasi nasional untuk mencapai 3 sasaran reformasi birokrasi. Yang pertama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi, dan yang ketiga adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Guna mencapai 2 hal tersebut, pemerintah membagi menjadi 2 kerangka, yaitu makro dan mikro. Pada tingkat makro, terdapat 9 program percepatan reformasi birokrasi di Indonesia, dan salah satunya adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah atau yang sering kita sebut dengan e-government. Adapun manfaat e-government apabila kita melaksanakannya dengan baik, akan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi, dan termotivasi sebagai mitra pemerintah. Bentar.
Terus apa hubungannya reformasi birokrasi dengan implementasi dari aplikasi Sabi Lulungan di Bandung? Jadi ada beberapa masalah di pelaksanaan pembagian hibah dan bantuan sosial di Bandung, yaitu ada di poin-poin ini. Nah, diharapkan dengan pelaksanaan e-government, salah satu wujud dari reformasi birokrasi, peluang untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta melalui peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan akan meningkat. Jadilah aplikasi Sabi Lulungan. Sabi Lulungan ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya gotong royong. Nah, ini adalah program yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan bansos. Nah, kenapa harus ada Sabi Lulungan? Terus kenapa program bansosnya ini harus dari website? Ini tujuannya agar jalannya dana bantuan yang diturunkan pemerintah Kota Bandung yang diinginkan masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Nah, melalui Sabi Lulungan ini masyarakat atau organisasi yang mengajukan proposal bansos atau hibah itu mereka bisa memonitor bagaimana jalannya status proposal mereka, dan mereka bisa tahu nih nanti proposalnya diterima atau ditolak atau sedang diverifikasi atau lagi di tahapan. Itu nanti mereka bisa memonitor dari website Sabi Lulungan. Nah, selanjutnya apa sih yang dikasih sama Sabi Lulungan sendiri? Jadi Sabi Lulungan itu menyediakan 2 bantuan dana. Yang pertama tuh bansos atau dana bantuan sosial, dan yang kedua tuh hibah. Nah, bansos itu adalah bantuan dana yang diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk ide-ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, khususnya yang perseorangan atau yang per kelompok. Nah, bantuan sosial ini sifatnya tuh sementara dan tidak terus-menerus sehingga tidak mengikat dan tidak wajib. Sedangkan kalau hibah itu program bantuan dana berkelanjutan. Jadi beda sama bansos itu. Kalau bansos tadi kan tidak berkelanjutan dan tidak terikat, sedangkan kalau hibah itu berkelanjutan dan terikat, yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap pengajuan proyek kreatif dari lembaga sosial masyarakat seperti NGO. Nah, untuk Sabi Lulungan sendiri, tahap-tahapannya gimana sih caranya kita bisa mengajukan proyek kita atau ide-ide kreatif kita untuk bisa dapat bantuan dana? Itu ada tahapannya. Jadi yang pertama, masyarakat itu harus daftar lewat website Sabi Lulungan. Itu masyarakat atau organisasi daftar dulu di website, kemudian mereka membawa proposal dan kelengkapan dokumen itu ke kantor Sabi Lulungan. Nah, selanjutnya tahap terakhir itu nanti ada di pihak pemerintah yang verifikasi apakah proposal ini bisa diterima atau layak dikasih bantuan dana. Itu tahap-tahapannya. Selanjutnya apa sih yang dikasih sama Sabi Lulungan sendiri? Jadi Sabi Lulungan itu menyediakan 2 bantuan dana. Yang pertama tuh bansos atau dana bantuan sosial, dan yang kedua tuh hibah. Nah, bansos itu adalah bantuan dana yang diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk ide-ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, khususnya yang perseorangan atau yang per kelompok. Nah, bantuan sosial ini sifatnya tuh sementara dan tidak terus-menerus sehingga tidak mengikat dan tidak wajib. Sedangkan kalau hibah itu program bantuan dana berkelanjutan. Jadi beda sama bansos itu. Kalau bansos tadi kan tidak berkelanjutan dan tidak terikat, sedangkan kalau hibah itu berkelanjutan dan terikat, yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap pengajuan proyek kreatif dari lembaga sosial masyarakat seperti NGO. Nah, untuk Sabi Lulungan sendiri, tahap-tahapannya gimana sih caranya kita bisa mengajukan proyek kita atau ide-ide kreatif kita untuk bisa dapat bantuan dana? Itu ada tahapannya. Jadi yang pertama, masyarakat itu harus daftar lewat website Sabi Lulungan. Itu masyarakat atau organisasi daftar dulu di website, kemudian mereka membawa proposal dan kelengkapan dokumen itu ke kantor Sabi Lulungan. Nah, selanjutnya tahap terakhir itu nanti ada di pihak pemerintah yang verifikasi apakah proposal ini bisa diterima atau layak dikasih bantuan dana. Itu tahap-tahapannya. Konten yang ketiga yaitu kedudukan pembuat kebijakan. Nah, kebijakan ini tuh dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, yaitu Ridwan Kamil pada periode 2013 sampai 2018. Kemudian konten yang keempat itu pelaksana program. Nah, di sini pelaksana program ini
ada banyak pihak yang ikut serta. Pertama yaitu dari Wali Kota Bandung sendiri, yaitu Ridwan Kamil sebagai inisiator pertama hibah bansos online Sabil Lulungan. Kemudian yang kedua ada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Kemudian yang ketiga ada tim pertimbangan. Kemudian keempat ada 22 SKPD. Yang kelima ini ada organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat. Kemudian yang terakhir ini ada masyarakat Kota Bandung sendiri. Kemudian konten yang terakhir itu adalah sumber daya yang disediakan. Jadi sumber daya tersedia ini ada dua, yaitu sumber daya manusia, terdiri dari pengguna Sabil Lulungan sendiri. Nah, penggunanya ini udah ada 27 organisasi pemerintah di Kota Bandung yang terdiri dari Tata Usaha Sekretariat Daerah, kemudian KPP Wali Kota, kemudian ada 22 SKPD, kemudian ada tim pertimbangan, tim anggaran pemerintah daerah, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Nah, yang kedua ini ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan ini dikembangkan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung tahun anggaran 2013. Untuk selanjutnya itu konteks implementasinya. Yang pertama itu ada kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Strategi yang dilaksanakan yang pertama itu yaitu regulasi, yaitu perubahan peraturan wali kota terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Yang kedua itu ada sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi kepada SKPD, pemberi rekomendasi, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga itu ada pelatihan, yaitu melaksanakan bimbingan teknis kepada SKPD terkait dalam mengoperasikan aplikasi sabilulungan.bandung.go.id. Selanjutnya itu ada karakteristik lembaga dan penguasa. Strategi penyelesaian konflik mengenai siapa mendapatkan apa dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementator program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya. Adapun karakteristik lembaga dan penguasa, yang pertama itu pemerintah Kota Bandung di era Ridwan Kamil berusaha mewujudkan transparansi dan keterbukaan. Yang kedua itu dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2014 sampai 2018 dijelaskan bahwa salah satu misi pemerintahan dari Ridwan Kamil serta pasangannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya itu ada pendekatan pemimpin. Melalui pemanfaatan teknologi, Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kota Bandung. Jadi Ridwan Kamil salah satu pejabat yang aktif di media sosial, baik itu Instagram, Twitter, dan media sosial yang lainnya. Terhitung sejak 2014, Kota Bandung memiliki 61% aplikasi yang beroperasional sejak era Smart City oleh Ridwan Kamil. Selanjutnya ada kepatuhan dan daya tanggap. Setelah adanya aplikasi Sabil Lulungan ini, jumlah penerima hibah dan bantuan sosial yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Ini daftarnya. Selanjutnya, peran masyarakat meningkat dengan berpartisipasi dalam memonitor dan evaluasi dari penyaluran hibah dan bantuan sosial. Dari tahun 2014 sampai 2015 ditemukan masyarakat juga berpartisipasi dalam pengaduan terkait hibah bantuan sosial online Sabil Lulungan melalui kolom diskusi di website sabilulungan.bandung.go.id. Ini di sini penjelasan singkatnya. Terakhir, hambatan dari pelaksanaan Sabil Lulungan ini, yang pertama, banyak kepentingan yang perlu diakomodir sehingga banyak tekanan baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Yang kedua, koordinasi antar SKPD. Yang ketiga, komitmen dalam mengelola sabilulungan.bandung.go.id. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan
website. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan data dan pengukuran implementasi kebijakan menurut teori Grindel, kebijakan Sabi Lulungan sudah cukup berhasil karena beberapa poin. Yang pertama, Sabi Lulungan dapat memperbaiki kelemahan dan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial seperti yang terjadi di tahun 2012. Kedua, terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi dan individu oleh stakeholder, baik dari atasan, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan, didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik yang mana sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi pada poin pertama, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ketiga, menciptakan efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, sistem kearsipan yang andal, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dalam area tata laksana.